Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Rolando, NPM B1A 021326 dari kelas A, Hukum Perbandingan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kembali yang telah disampaikan oleh teman-teman pada pertemuan sebelumnya mengenai perumusan asas pengecualian berlaku surut suatu peraturan perundang-undang hukum pidana di Indonesia telah diakui sebagai prinsip umum di berbagai negara. Namun tidak banyak negara-negara tercantum sebagai explicit mengenai asas-asas yang dimaksud penganut sistem hukum law, di mana pada soal pertama itu menjelaskan 3 negara di luar Indonesia yang mengatur asas yang dimuat. Yang kedua itu persamaan dan perbandingan. Yang pertama yang dibahas oleh Anissa, di mana Anissa mengambil 3 negara. Yang pertama itu negara Thailand, Polandia sama Korea. Thailand, asas tidak berlaku surut terdapat pada pasal 2 buku 1 yang berbunyi seseorang hanya akan dipidana apabila yang dilakukan olehnya tetap sebagai tidak pidana, dan pidana dirumuskan oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan, dan pidana yang dikarenakan kepada si pelanggar adalah pidana sebagai ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, Polandia, terdapat pada pasal 1 yang berbunyi pertanggungjawaban hanya akan dikenakan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang membahayakan masyarakat yang diancam pidana oleh undang-undang yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Yang ketiga, Korea, terdapat pada ayat 1 di undang-undang baru dapat diterapkan berlaku surut apabila yang pertama itu ada perubahan undang-undang setelah kejahatan itu dilakukan. Yang kedua, perubahan itu menyebabkan perbuatan yang bersangkutan tidak lagi merupakan kejahatan atau pidana yang diancam menjadi lebih ringan. Persamaan yang disampaikan oleh Anissa itu mengenai asas berlaku surut antara Indonesia dengan negara Thailand, Polandia, dan Korea adalah dalam memperlakukan asas berlaku tidak surut ini harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada saat tidak pidana itu terjadi. Yang perbedaan itu adalah aturan yang berkaitan dengan penerapan asas tersebut dan penerapan sistem peradilan di setiap negara, di mana kita ketahui bahwa setiap negara memiliki aturan yang terdiri dalam menjalankan aturan yang asas berbeda. Yang kedua yang disampaikan oleh Fauzi, yang pertama itu negara Kanada yang berbunyi tidak boleh dinyatakan bersalah karena tindakan atau kelalaian apapun kecuali pada saat tindakan atau kelalaian tersebut dilakukan. Tindakan atau kelalaian tersebut merupakan pelanggaran berdasarkan hukum Kanada atau internasional atau merupakan tindakan menurut prinsip umum hukum yang diakui oleh masyarakat negara-negara. Yang kedua itu Gambia. Tidak seorang pun dapat didakwa atau dianggap bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang pada saat terjadinya hal itu bukan merupakan tindak pidana tersebut, dan tidak pidana karena pidana atas pidana apapun yang dilakukan. Yang ketiga, Azerbaijan, tidak seorang pun dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang bukan merupakan suatu pelanggaran pada saat perbuatan itu dilakukan. Jika setelah dilakukan suatu pelanggaran, undang-undang menghapuskan atau mengurangi pertanggungan atas pelanggaran tersebut, maka undang-undang terbaru tersebut akan diterapkan. Persamaan itu perlindungan terhadap HAM, prinsip ketidaktundukan terhadap hukum yang berlaku surut internasional. Perbedaan itu menggunakan bahasa dan struktur hukum yang berbeda. Pendekatan pada yurisdiksi menyebutkan spesifik tentang pengurangan hukuman. Yang ketiga yang disampaikan oleh Rangga, yang pertama itu negara Jepang yang berbunyi tidak ada orang yang akan dirampas kehidupan atau kebebasannya atau siapapun hukuman pidana dikenakan kecuali menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.
Yang kedua, India, tidak seorang pun boleh dihukum karena melakukan pelanggaran apapun kecuali pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku pada saat dilakukan perbuatan itu didakwa sebagai suatu pelanggaran dan tidak dapat dikenakan dengan hukuman yang lebih besar dari apa yang mungkin dijatuhkan berdasarkan undang-undang kekuatan pada saat dilakukan pelanggarannya. Yang ketiga, Italia, undang-undang hanya mengatur masa depan, tidak berpengaruh berlaku surut. Perjanjian kerjasama dapat dibuat untuk merekat anggal efektif sebelum dipublikasikan asal tidak lebih awal itu dari ketentuan tersebut. Yang selanjutnya dibahas oleh Adinda. Yang pertama itu negara Jerman, terdapat pada pasal 103 tahun 1949 yang berbunyi suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila perbuatan itu telah diterapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, Brazil, terdapat pada pasal 5 angka 40 Konstitusi Brazil 1988. Hukum pidana tidak boleh berlaku surut kecuali menguntungkan terdakwa. Yang ketiga, negara Chili, terdapat pada pasal 19 angka 4 Konstitusi Chili 1940 yang berbunyi kebebasan pribadi yang mencakup hak atas keamanan dan perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang, penahanan atau pengasingan. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Elia, yang dimana negara Belanda yang dibahas. Terdapat pada pasal 1 ayat 2 berbunyi jika telah perbuatan dilakukan terjadi perbuatan dalam perundang-undangan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang diterapkan. Yang kedua, negara Spanyol diatur dalam pasal 2 ayat 2 berbunyi jika setelah perbuatan dilakukan terjadi perbuatan dalam undang-undang, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa diterapkan. Yang ketiga, Rusia. Terdapat pada pasal 10 ayat 4 yang berbunyi jika setelah perbuatan dilakukan terjadi perbuatan dalam undang-undang, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang diterapkan. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Naim, di mana Naim mengambil negara Prancis. Terdapat pada pasal 8 yang berbunyi tidak ada seseorang pun dapat dipidana berdasarkan hukuman yang disusun dan diundangkan sebelum delik tersebut ditetapkan secara legal. Yang kedua, negara Belanda, terdapat pada pasal 16 yang berbunyi seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan sesuatu yang tidak dilanggar oleh undang-undang. Yang ketiga, negara Jerman juga merumuskan asas non-retroaktif. Terdapat pada pasal 103 ayat 2 yang berbunyi suatu perbuatan hanya dikenai pidana apabila perbuatan itu diancam pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh Rahma, di mana Rahma menjelaskan yang pertama, negara Jerman, terdapat pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa menegaskan prinsip bahwa tidak ada tindakan pidana yang dapat diterapkan tanpa adanya undang-undang yang mengatur. Artinya seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, negara Italia, terdapat pasal 11 yang berbunyi undang-undang hanya mengatur masa depan, tidak berpengaruh berlaku surut. Perjanjian kerja bersama dapat dibuat untuk merekat angle efektif sebelum dipublikasikan asalkan tidak lebih awal itu dari ketentuan tersebut. Yang ketiga itu negara Cina, menyatakan terdapat pasal 12 menyatakan menyatakan tidak ada yang dapat dihukum karena tindakan yang pada saat dilakukan bukan merupakan pelanggaran hukum menurut hukum yang berlaku. Selanjutnya setelah Rama itu saya sendiri yang maju. Di sana saya mengambil 3 negara juga. Yang pertama itu negara Cina, terdapat pasal 12 yang menyatakan tidak ada orang yang dapat dihukum karena tindakan yang dapat dilakukan bukankah merupakan pelanggaran hukum yang berlaku. Yang kedua itu negara Jepang yang menyatakan tidak seorang dapat dihukum atau dihukum atas dasar aturan yang tidak berlaku surut pada saat pelanggaran hukuman tersebut dilakukan.
Yang ketiga, Korea Selatan. Korea Selatan yang menyatakan tidak ada hukuman yang dapat berlaku kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku saat tindakan dilakukan. Terdapat pasal 12 ayat 1. Persamaan yang saya bahas itu yang terdapat pada asas tidak berlaku surut antara Indonesia, negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan adalah pengakuan akan pentingnya prinsip ini dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Perbedaannya itu terdapat dalam konteks sosial, budaya, dan sistem hukum yang berbeda. Yang selanjutnya yang disampaikan oleh Indah, di mana Indah menyampaikan yang pertama itu negara Jerman. Terdapat pada pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan yang tidak diatur sebagai tindakan pidana dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, negara Perancis. Perancis terdapat pasal 111 ayat 3 yang berbunyi bahwa tidak ada kejahatan dan tindakan hukuman yang dapat diterapkan tanpa adanya dasar hukuman yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, Italia. Terdapat pasal 25 yang menyatakan bahwa berlakuan hukum pidana harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, sehingga mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang dalam menetapkan hukuman. Persamaan yang disampaikan oleh Pita di Indonesia dengan negara-negara Jerman, Prancis, Italia terletak pada prinsip dasar yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan pidana yang dapat diterapkan tanpa adanya dasar hukum yang telah diatur sebelum perbuatan dilakukan. Perbedaannya yang menegaskan bahwa tidak ada tindakan pidana yang dapat ada hukuman yang dapat diterapkan tanpa adanya dasar hukum yang berlaku oleh undang-undang. Yang terakhir itu disampaikan oleh Abdian, di mana yang pertama itu Korea Selatan. Terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi apa yang merupakan kejahatan dan pidana yang dicantum untuk itu akan dituntut menurut undang-undang yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan. Yang kedua, negara Thailand. Dalam KUHP Thailand diatur dalam pasal 2 aturan umum buku 1 yang menyatakan seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan olehnya ditetapkan sebagai tidak pidana. Yang pidana dirumuskan oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan, dan tidak pidana dikarenakan kepada pelanggaran ada pidana sebagai yang ditetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang itu. Yang terakhir, Polandia. Terdapat pada pasal 1 yang berbunyi tanggung jawab pidana hanya dapat ditanggung jawab oleh seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang berbahaya secara sosial dan dilarang di bawah ancaman hukuman oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't give